Jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Metro TV News dan nyalakan notifikasinya. Pemirsa, hari Selasa kemarin, Gubernur Jawa Barat, Kapolda Jawa Barat, dan Pangdam 3 Siliwangi menjalani tes kesehatan termasuk tes swab sebelum dilakukan penyuntikan vaksin COVID-19. Penyuntikan calon vaksin baru akan dilakukan 3 hari kemudian bila hasil pemeriksaan negatif COVID-19. Hari ini saya, Pak Gubernur, sama Pangdam akan dicek oleh gugus tugas yang bertugas memberikan vaksin kepada kita. Kesiapannya apa juga nanti? Ya, siap mental dan fisik. Pangdam 3 Siliwangi, Kapolda Jawa Barat, dan Gubernur Jawa Barat Selasa siang menjalani serangkaian uji klinis sebelum mendapat uji coba suntikan calon vaksin COVID-19. Pangdam 3 Siliwangi, Kapolda, dan Gubernur Jawa Barat harus menjalani pemeriksaan fisik dan uji usap atau swab test dengan metode polymerase chain reaction atau PCR. Bila hasilnya negatif, maka 3 hari kemudian bisa menjalani proses penyuntikan. Namun proses uji klinis ini tidak bisa diliput secara langsung oleh media. Pertama, ngecek fisik, kesehatan, karena kalau badannya dicek nanti ternyata kurang memadai, mungkin nggak boleh lanjut ke vaksin. Ya, makan yang sehat sama ibu, dijaga, tidur yang cukup, olahraga kemarin. Keikutsertaan Gubernur, Kapolda, dan Pangdam 3 Siliwangi sebagai relawan uji klinis kandidat vaksin COVID-19 bertujuan untuk meyakinkan masyarakat bahwa uji klinis vaksin dilakukan secara ilmiah. Diketahui jumlah masyarakat Kota Bandung yang mendaftar sebagai relawan uji klinis calon vaksin COVID-19 melebihi jumlah calon vaksin yang disediakan. Jumlah calon vaksin dikirimkan dari Sinovac Tiongkok 1.620 vaksin. Sementara jumlah relawan yang mendaftar sudah mencapai 1.935 orang. Tim Liputan Metro TV. Lalu sudah sejauh apa uji klinis yang telah dilakukan? Bagaimana perkembangannya? Saya akan membahasnya bersama Ketua Tim Penelitian Uji Klinis Tahap 3 Calon Vaksin COVID-19, Profesor Kusnandi Rusmil, langsung melalui sambungan Zoom. Selamat pagi, Prof. Selamat pagi, Metro TV. Prof, sudah sejauh apa tahapan uji klinis tahap 3 ini? Jadi kita baru mulai. Jadi pada awal waktu pelatihan di Ekman itu udah 11 yang disuntik. Ya, itu pada waktu latihan. Cuman kita mulai secara massal itu mulai kemarin untuk swab test. Nah, nanti setelah swab test hari Jumat baru kita lakukan penyuntikan lagi. Baik. Jadi kemarin swab testnya itu ada di 6 tempat kemarin sama-sama. Di mana saja tuh, Prof? Di daerah mana saja? Jadi di Fakultas Kedokteran Jalan Ekman, kemudian Fakultas Kedokteran yang di Jalan Dipatukur, terus kemudian Puskesmas Dago, Puskesmas Cipaganti, kemudian Puskesmas Dago, terus kemudian Puskesmas Sukapikir. Jadi semuanya ada 6 tempat. Baik, artinya kemarin yang 11 orang itu penyuntikannya adalah latihan begitu ya. Apa sebetulnya indikator atau barometer yang diukur dalam latihan tersebut? Apakah dari kemampuan dokternya atau efek awal yang dialami oleh 11 orang itu atau apa sebetulnya? Mungkin ini pasti ada dalam rangkaian protokol untuk uji vaksin kan? Iya, jadi itu keseragamannya. Kan latihan yang pertama itu kan ada di Ekman ya, di Fakultas Kedokteran. Jadi keseragamannya, ketepatannya, jadi kita harus pantau dengan ketat supaya nanti di 6 tempat itu baik semuanya. Kan semuanya itu kan latihan dulu dan ya, semuanya latihan dulu supaya sama cara-caranya. Walaupun semuanya yang melaksanakan itu dokter ya. Dokter spesialis, dokter umum ya, karena kita ada 20 dokter spesialis, ada 30 dokter umum, ditambah masing-masing puskesmas ada 2 atau 3 dokter puskesmas. Jadi seluruh panitia yang ada itu berjumlah 102. 102. Yang dilakukan pelatihan yang intensif. Baik. Prof, dari pelatihan suntikan kepada 13 relawan kemarin, temuan-temuan apa saja yang kemudian? Berapa? 11.
Iya, 11 yang apa yang kemudian menjadi temuan-temuan dari pihak Anda? Jadi rasanya sih teman-teman yang normal ya. Setelah udah dilakukan penelponan, ya dia demam, ya demam tidak begitu tinggi, yang dalam 1 atau 2 hari hilang sendiri. Kemudian ada yang bengkak sedikit, ya, ada yang kemerahan sedikit, ya, tapi itu normal. Pada bayi pun juga begitu, gitu ya. Dan mereka hilang sebelum, ada yang hilang sebelum 2 jam, ada yang hilang beberapa jam, jadi berbeda-beda tergantung sensitivitas masing-masing. Jadi kalau kita lihat gitu kan, kalau diumpamakan gitu kan, ada orang yang tahan pedas, ada yang nggak tahan pedas. Nah seperti itu juga suntikan gitu. Baik, reaksinya akan beragam begitu ya. Tapi bisa Beragam, dikatakan tapi sekali lagi bisa dikatakan berarti ini aman begitu ya, Prof ya? Aman. Karena kan kita udah, ini uji klinis ketiga. Baik. Artinya saya udah mempelajari fase 1, fase 2. Jadi sebelum kita masuk uji 3, bahwa fase 1, fase 2-nya itu harus aman. Kalau fase 1, fase 2-nya aman, baru boleh masuk fase 3. Nah, saya udah mempelajari bahwa fase 1, fase 2-nya itu aman. Baik. Artinya sisanya relawan-relawan ini semua akan dilakukan penyuntikan per hari Jumat nanti, begitu ya Prof ya? Total semuanya atau akan ada dibagi beberapa tahap lagi? Oh iya, kan kita kan suntikan itu enggak sekaligus 1.020 pada hari Jumat ini, enggak. Sehari tiap-tiap center itu cuma maksimal itu 25 nantinya. Oh, oke. Maksimal 1 hari tiap center itu 25. Karena sebelum disuntik kan kita tanya-tanya dulu dan sebagainya. Kan dia lihat apakah ada kontraindikasi penyakit-penyakit yang disertai. Itu diulang-ulang supaya aman. Baik. Yang kemarin kemudian Anda katakan bahwa ada beberapa orang yang dites swab lalu kemudian langsung diberikan suntikan, itu jedanya berapa hari sih Prof untuk setelah swab lalu tes kesehatan, jedanya berapa hari sampai penyuntikan vaksin? Jadi untuk tes swab itu minimal kita itu 2 hari. Tes swab hasilnya besok kita baru panggil besoknya lagi. Jadi tes swabnya nanti kemarin itu kan hari nanti Jumat dipanggil lagi. Kan Selasa kemarin kan. Nah nanti Jumat dipanggil lagi untuk suntikan. Baik, termasuk yang kloternya Pak Ridwan Kamil, Gubernur Jawa Barat, begitu ya Prof ya? Oh iya, jadi besok hari Jumat itu Pak Ridwan Kamil bersama tokoh-tokoh yang kemarin ikut gitu ya. Itu Jumat harus kembali lagi ke Puskesmas Garuda. Jadi nggak bisa pindah-pindah, kalau udah sekali di situ ya di situ terus, karena data-datanya ada di situ. Baik. Setelah disuntik, para relawan ini apakah ada ketentuan dan syarat-syarat khusus? Misalnya tidak berpergian dalam kurun waktu 6 bulan mungkin, atau mungkin tidak melakukan kontak A atau B, atau mungkin tidak boleh mengkonsumsi obat A atau B. Ada syarat-syarat khusus dan ketentuan-ketentuan khusus nggak sih Prof? Semuanya itu berjalan seperti hari-hari biasa, normal. Nah, cuman dalam kegiatan ini selama 6 bulan, mereka akan ditelepon pertama ya, jadi harus kebuka. Terus kemudian selama 6 bulan ikut penelitian, mereka datang 5 kali. Mereka udah datang sekali kan kemarin kan? Ya. Nah nanti tinggal 4 kali lagi selama 6 bulan itu dia akan datang. Dan mereka menyanggupin, kalau nggak sanggup nggak akan masuk dalam penelitian ini. Jadi selama 6 bulan boleh beraktivitas kemanapun dengan radius berapapun begitu ya, seperti biasa begitu ya Prof ya? Ya, asal pada waktu jadwal ditentukan dia akan datang. Kemarin kita tanya kepada para pejabat itu ya, ke Pak Kapolda, ke Pak Gubernur, bahwa kalau nanti pada waktu yang ditentukan udah dikasih gitu ya kan 5 kali datang, karena tinggal 4 kali datang, itu jadwalnya bisa plus 3 hari ya. Kalau nggak bisa datang pada hari hanya bisa tambah 3 hari. Kalau dia nggak bisa pada waktu itu,
kemarin nggak akan diajak. Baik. Baik. Prof, terakhir kita berbincang itu tanggal 9 Agustus lalu. Sejak saat itu sampai sekarang apakah Anda melihat ada peningkatan animo masyarakat yang ingin menjadi relawan? Wah, banyak sekali gitu Pak ya. Saya nggak nyangka ya. Sekarang yang udah terdaftar 2.000. Terus ada lagi himpunan alumni yang tua-tua yang angkatan saya. Ya, Fakultas Kedokteran angkatan 69. Kalau bisa ada yang untuk umur 70 katanya. Saya yang pertama kali udah terdaftar 70. Anytime dia mau diimunisasi. Saya bilang nggak bisa orang jarak sampai 59. Enggak, seandainya ada katanya. Saya udah siap untuk diuji coba untuk orang-orang yang tua. Ada daftarnya itu. Oke. Jadi animonya sedemikian besar dan mereka yakin bahan vaksin ini aman. Baik. Animo begitu besar dan juga masyarakat juga berharap harapannya juga begitu besar begitu ya. Iya, Prof, betul. terakhir Iya. sebelum kita mengakhiri perbincangan dalam tahapan ini apa yang ingin Anda sampaikan kepada masyarakat? Ya, kita semuanya tahu bahwa obat belum ada, vaksin juga belum ada di Indonesia. Jadi Bio Farma kerjasama dengan Sinovac akan memproduksi vaksin, udah gitu akan kita pergunakan. Oleh karena vaksin ini belum ada, ya, yang disuntik vaksin memang itu kebal terhadap penyakit. Tapi belum tentu yang disuntik vaksin itu dapat vaksin, kemungkinan juga placebo. Saya juga udah bilang sama yang disuntik, Anda semuanya belum tentu dapat vaksin, kemungkinan placebo. Jadi semuanya harus tetap physical distancing, pakai masker, cuci tangan, dari pergi-pergi langsung mandi, begitu. Oke. Itu pesan Baik. dari saya. Baik, kita nanti akan update terus, Prof, terkait dengan uji vaksin ini. Nanti kita uji vaksinnya juga nanti akan dimulai juga hari Jumat begitu ya. Terima kasih Prof telah sharing informasi bersama kami di Metro Pagi Prime Time.